Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pengertian sistem menurut Short dan Don Poise. Pengertian sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi tersendiri. Yang ketiga, saling berhubungan, saling ketergantungan. Yang keempat yaitu kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama, yaitu tujuan sistem. Dan yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Menurut Sutanto mengungkapkan bahwa sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem, bagian komponen apapun, baik fisik ataupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai sistem filsafat. Sebagai suatu sistem kefilsafatan, Pancasila merupakan hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematik, dan menyeluruh tentang kenyataan. Setiap sistem filsafat pada hakikatnya mencerminkan pandangan suatu kelompok atau suatu bangsa. Baiklah, Pancasila dikaitkan dengan ciri-ciri sistem. Yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian Pancasila merupakan suatu kesatuan dari 5 nilai-nilai. Yang kedua yaitu bagian-bagian mempunyai fungsi tersendiri-sendiri. Sila pada Pancasila mengandung nilai masing-masing. Yang ketiga, saling berhubungan, saling ketergantungan. Nilai-nilai dalam Pancasila saling berhubungan satu sama lainnya. Yang keempat yaitu untuk mencapai tujuan tertentu. Pancasila bertujuan untuk mencapaikan masyarakat Indonesia yang berdamai, tentram, dan sejahtera. Yang kelima itu terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pancasila berada dalam masyarakat Indonesia yang beradab berbeda-beda. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah pengertian filsafat. Filsafat dalam bahasa Yunani adalah filosofia. Filos berarti cinta dan phila berarti persahabatan. Sophos, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, integritas. Filsafat suatu hal yang mendasari cara berpikir dan tindakan. Filsafat adalah pengetahuan yang segala ada atau ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Pengertian sistem filsafat. Pada tahun 1964, menurut Katsoff, sistem filsafat adalah kumpulan ajaran yang terkoordinasi dengan ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan sistem lain. Suatu sistem filsafat harus kompresif, dalam arti tidak ada suatu hal yang di luar jangkauannya. Fungsi filsafat memberi jawaban atas pernyataan yang bersifat fundamental atau mendasar. Dalam kehidupan bernegara, filsafat Pancasila mampu memberikan dan mencari kebenaran yang substansi tentang hakikat negara, ide, dan tujuan negara. Pancasila sebagai filsafat bangsa harus mampu menjadi perangkat dan pemersatu dari berbagai ilmu yang dikembangkan di Indonesia. Sistem filsafat. Pemikiran filsafat berasal dari berbagai tokoh yang menjadikan manusia sebagai subjek. Perbedaan latar belakang, tata nilai, dan alam kehidupan. Cita-cita dan keyakinan yang mendasari tokoh filsafat itu melahirkan perbedaan-perbedaan mendasar antar ajaran filsafat. Aliran filsafat terbentuk atas beberapa ajaran filsafat dari berbagai tokoh dan berbagai zaman. Perbedaan aliran bukan ditentukan oleh tempat dan waktu lahirnya filsafat, melainkan oleh watak dan isi sejahtera. Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya manusia yang memiliki hakikat mutlak. Ciri pendukung pokok-pokok Pancasila adalah manusia. Dijelaskan dalam Pancasila bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan dan berkerakyatan yang
oleh hikmat permusyawaratan atau perwakilan, serta yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Dasar epistemologis. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hidup dan kehidupan. Pancasila telah menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan yang telah menyangkut praksis karena dijadikan landasan bagi cara hidup manusia atau suatu kelompok masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. C. Dasar aksiologis. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki suatu kesatuan dasar aksiologisnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian, juga mengundang nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan, dan nilai kebaikan atau nilai moral, atau nilai kesucian yang secara keseluruhan. Pancasila yang terdiri atas 5 sila merupakan sistem filsafat. Sistem yang dimaksud adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan keseluruhan, merupakan suatu kesatuan yang utuh. Kesatuan sila-sila Pancasila bukan hanya merupakan kesatuan yang bersifat formalogis saja, namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis, serta dasar aksiologis dari sila Pancasila. Selain itu, Pancasila juga dikatakan sebagai filsafat bangsa Indonesia karena: pertama, secara praktis fungsional. Dalam tata budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang diimplementasikan. 2. Secara potensial, filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya. Filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional, case konsepsional, dan kepurtak. Secara formal konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara atau filsafat negara. 3. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karena bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain, Cina, India, Arab, Eropa, mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Menurut Notonegoro, filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada 1965. Pada saat itu, Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya India, Hindu-Buddha, dan Barat, Kristen, Arab, yaitu Islam. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya
atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat. Filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik dunia maupun di akhirat. Oke, kita sudah memasuki kesimpulannya, yaitu Pancasila sudah dapat dikatakan sebagai sistem filsafat. Kenapa? Karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.